Hai semua, kembali lagi di channel saya Rafika Warma. Di video kali ini saya akan membuat kolak biji salak. Nah, olahan ubi yang satu ini benar-benar mantap dan juga enak. Cara buatnya juga mudah loh. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Siapkan 500 gram ubi orange atau ubi kuning seperti ini yang sudah kita kukus atau kita rebus dan kita haluskan. Kemudian kita tambahkan 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 10 sendok makan yang cembung. Tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk dulu menjadi rata sebelum nanti kita uleni. Nah, ini akan saya lanjutkan menguleni dengan tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih dulu ya. Kemudian kita ulen terus sampai kalis sehingga nanti mudah dibentuk menjadi bola-bola ubi. Untuk adonannya bisa kita cetak sesuai selera. Kalau saya di sini memilih membentuknya seperti bola atau bulat, bisa juga membentuk lonjong. Kita bentuk sampai adonannya habis. Nah, ini udah saya cetak sampai habis. Kemudian bola-bola ubi ini akan kita rebus sampai nanti mengapung. Pertama, kita rebus dulu air sampai mendidih, jadi tidak dimasukkan berbarengan dengan airnya ya, tetapi tunggu dulu sampai airnya benar-benar mendidih, baru kita masukkan bola-bola ubinya. Masukkan bola-bola ubinya secara perlahan ke air yang sudah mendidih. Ini sesekali kita aduk, kita tunggu sampai bola-bola ubinya mengapung seluruhnya. Jika bola-bola ubi sudah mengapung secara sempurna, kompornya sudah bisa kita matikan, dan bola-bola ubinya juga sudah bisa kita tiriskan. Kita tiriskan bola-bola ubi terlebih dahulu. Setelah kita tiriskan bola-bola ubi ini, nanti kita selanjutnya akan membuat kuah dari gula merah. Masukkan 200 gram gula merah. Bagi yang suka manis bisa kita tambahkan 2 atau 3 sendok gula pasir. Di sini saya tambahkan 2 sendok gula pasir. Kemudian kita tambahkan 800 ml air. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 saset vanili bubuk atau ini setara dengan setengah sendok teh. Jadi sebenarnya ini bagusnya itu menggunakan daun pandan, tetapi karena saya tidak punya daun pandan, jadi saya ganti dengan vanili bubuk. Terus ini akan kita masak sampai gula merahnya benar-benar larut. Nah, ini kita masak sampai gula merahnya benar-benar larut. Jika gula merah sudah larut seluruhnya, ini kompornya sudah bisa kita matikan. Selanjutnya kita akan menambahkan
larutan tepung tapioka ke dalam kuah gula merah ini. 2 sendok makan tepung tapioka, kemudian kita larutkan dengan 50 ml air. Kita aduk sampai tepungnya benar-benar larut. Seperti ini. Setelah larut, ini akan kita tuang ke dalam kuah gula merah sambil diaduk perlahan-lahan. Nah, larutan ini akan kita tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk secara perlahan-lahan. Terus dituang sampai larutan ini habis dan diaduk terus sampai nanti akan berubah warna menjadi coklat lebih muda dari sebelumnya. Setelah kita aduk sampai tercampur rata, kuah ini akan kita saring terlebih dahulu untuk membuang sisa-sisa kotoran atau yang ada di gula merah tadi. Nah, kemudian nanti setelah kita saring akan kita masak kembali. Nah, ini saya saring dulu ya, teman-teman. Setelah disaring, kuah gula merah ini akan kita masak kembali. Kita masak sambil kita aduk terus sampai nanti terbentuk letupan-letupan kecil. Setelah terbentuk letupan kecil, baru bola-bola ubinya kita masukkan. Nah, ini udah terbentuk letupan kecil, saatnya kita masukkan bola-bola ubi. Kita masak sebentar sambil kita aduk sampai nanti kembali terbentuk letupan-letupan seperti ini. Tandanya ini sudah bisa kita matikan kompor dan kita angkat. Selanjutnya kita akan masak kuah santannya. Di sini kita menggunakan 300 ml santan. Bisa menggunakan santan kara yang ukuran 65 ml. Bisa 1 saset atau 2 saset yang kita cukupkan dengan air sebanyak 300 ml. Nah, ini sesuai selera teman-teman ya, mau santannya kental atau encer. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan kita masak hingga mendidih. Tara, kolak biji salaknya udah jadi, saatnya kita sajikan. Nah, buat teman-teman yang suka banget sama kolak biji salak ini, tidak perlu lagi menunggu sampai Ramadan. Jadi, tinggal langsung kita eksekusi, karena cara buatnya juga gampang dan juga dari bahan-bahan yang mudah banget didapat. Nah, buat teman-teman, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan dengan memasukkannya ke dalam cup ukuran 350 ml. Kemudian nanti santannya akan kita kemas secara terpisah di plastik kemasan. Saatnya biji salak ini akan saya coba. Nah, dari warnanya juga bagus. Ini tidak saya tambahkan pewarna apa-apa. Rasanya juga lembut dan legit banget, manisnya pas dan santannya juga menambah rasa yang gurih. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Sampai di sini dulu video saya kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.